Shalom Bapak Ibu dan kasih Tuhan dimanapun berada. Saya percaya kasih kemurahan Tuhan limpah buat setiap kita. Mari saya mengajak setiap kita pagi hari ini datang di hadapan Tuhan, mempersembahkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pagi ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Katakan tiada yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, Kau ditinggikan
dan diagungkan selamanya. Namamu mulia, namamu ajaib Tuhan. Kami agungkan, kami tinggikan namamu selamanya. Sebab hanya Kau yang layak dipuja, sebab hanya Kau yang layak disanjung selamanya. Mari sembah Tuhan lebih lagi pagi hari ini dengan segenap hati kita, dengan segenap kerinduan kita. Kinaralala nyaramalaya se namaralamo. Haleluya. Kinaralamaralaya lama sandidereralala mayalamu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi katakan, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat pagi ini atas segala penyertaan-Mu yang ajaib Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Dan kami bersyukur kalau pagi ini kami sudah meninggikan Engkau dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada dalam setiap kami. Pagi ini kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kau juga mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuat kuasa daripada Roh Kudus memampukan hamba-Mu untuk menyatakan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari yang siap belajar dan menjadi pelaku firman katakan sama-sama, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus, senang kembali lagi bertemu dengan saudara. Baik, subtema firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah tujuan pimpinan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, ketika Yesus pergi ke surga, dia berkata, aku tidak akan meninggalkan kau sebagai yatim piatu. Dia akan menurunkan seorang atau pribadi penolong, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, ada tujuan Roh Kudus datang ke bumi ini. Yang pertama, kita buka dalam Yohanes pasal 16, ayat ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi saya jelaskan bahwa tujuan kedatangan Roh Kudus ke bumi ini, yang pertama poinnya adalah memimpin dalam kebenaran. Perhatikan ayat yang ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Wah, luar biasa saudara. Jadi ketika Yesus pergi ke surga, dia menurunkan pribadi yang bernama Roh Kudus. Dan tujuannya menurut Injil Yohanes ini, dia akan memimpin kamu ke dalam kebenaran. Saudara, kalau kita hidup mau dipimpin oleh Roh, saya pastikan arahnya, ya toh, tujuannya pasti kebenaran. Saudara-saudara, tidak mungkin orang memimpin dalam satu tujuan tanpa ada satu kepastian. Tetapi di sini sudah jelas bahwa Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus-Nya, memberi kepastian, yaitu memimpin kita dalam kebenaran. Jadi kalau ada orang yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh, saya pastikan hidupnya pasti mengarah ke kebenaran itu sendiri. Hidupnya pasti mengarah ke sebuah kebenaran yang Tuhan pimpin, yaitu Yesus Kristus. Nah, tujuan Roh Kudus datang ke dunia ini yaitu hidup kita dipimpin oleh Dia, supaya kita itu dipimpinnya dalam kebenaran. Jadi kita itu mencintai apa yang Tuhan cintai, membenci apa yang Tuhan benci, itu kebenaran. Jadi kalau kita mau dipimpin oleh Roh, Roh Kudus itu turun, hadir, memimpin kita dalam sebuah kebenaran. Dan alhasilnya ketika kita mau melakukannya, maka Anda akan seperti Tuhan. Apa itu? Kalau Tuhan membenci kejahatan, kita juga membencinya. Kalau Tuhan mencintai kebaikan, kita juga mencintainya. Jadi seirama, selaras dengan apa yang Tuhan mau. Itu kebenaran saudara-saudara. Tapi kalau kita berkata, saya hidup mau dipimpin oleh Roh Tuhan, saya hidup mau dipimpin Roh Tuhan, tapi kita tidak mau diarahkan ke dalam kebenaran, itu sangat salah sekali. Itu sangat salah dan sangat salah sekali. Tapi saudara-saudara, kembali lagi, Roh Kudus turun bukan cuma menghibur saudara. Roh Kudus turun ke dunia bukan cuma menguatkan. Roh Kudus turun bukan cuma memberikan kita hikmat. Roh Kudus turun ke dunia ini bukan cuma kita membuat kita mengerti Tuhan itu. Tetapi Roh Kudus turun memimpin kita dalam kebenaran. Pastikan hidup saudara hari-hari ini mengarah ke sebuah kebenaran. Kalau belum, bertobat. Iya saudara-saudara. Jadi kekristenan kita bukan cuma kekristenan agamawi, bukan cuma sekedar seremonial saja, tetapi mengarah ke sebuah kebenaran. Kita di gereja, benar gak hidup kita? Kita di rumah, benar gak hidup kita? Kita di kantor, benar gak hidup kita? Kita di sekolah, benar gak hidup kita? Ketika kita diangkat dalam sebuah jabatan, benar gak hidup kita? Jadi hidup dalam kebenaran itu pastikan saudara-saudara, Anda dalamnya, Anda dalam tracknya Tuhan. Ketika kita dalam tracknya Tuhan, ketika kita dalam jalurnya Tuhan, berarti Anda sedang dalam pimpinan Roh Tuhan. Kenapa? Karena tujuan Roh Kudus tadi memimpin kita dalam sebuah kebenaran. Apa yang Tuhan benci, kita benci. Apa yang Tuhan senangi, kita senangi. Kehendaknya itu bisa menguasai pikiran kita, hati kita. Jadi kehendak Tuhan menguasai hati kita, menguasai pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita dalam kebenaran itu sendiri. Tapi kalau kita tidak mau dikuasai pikiran kita oleh Tuhan, kehendak kita karepe dhewe, hidup ingin sak penake dhewe, mau hidup terserah gue deh, mau apa yang gue lakukan, apa dah terserah gue deh. Bukan seperti itu saudara. Roh Kudus datang ke dunia ini memimpin kita dalam sebuah kebenaran. Karena akhir hidup kita bukan di bumi. Akhir hidup kita di sorga nantinya. Karena sorga tempatnya kebenaran. Karena sang kebenaran yang sejati ada di sorga. Tapi kalau kita tidak mau dipimpin dalam kebenaran, berarti Anda belum mau dipimpin oleh Roh. Saudara-saudara yang terkasih, simpel saja firman Tuhan hari ini, singkat saja. Kalau kita mau hidup dipimpin Roh, ikuti kata Roh Kudus. Kenapa? Karena Dia memimpin Anda ke dalam sebuah kebenaran. Kebenarannya menguasai pikiran kita. Jadi kebenaran Tuhan itu, firman Tuhan itu menguasai pikiran kita hari demi hari. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita renungkan, disepadankan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan disepadankan dengan hal-hal yang lain. Sehingga kebenaran itu menguasai pikiran kita. Emosi kita itu disejajarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Kita bisa diarahkan gampang kepada sebuah kebenaran. Sehingga Tuhan akan berkata, sabarlah engkau hamba-Ku yang setia.
Ya saudara, simple saja saudara. Kalau kita mau hidup dipimpin roh, simple saja. Mau enggak kita hidup dalam sebuah kebenaran? Itu aja saudara-saudara. Mau enggak kita hidup dalam sebuah kebenaran? Kalau kita mau, Anda akan mendapatkan sebuah berkat yang spesial daripada Tuhan. Nggak usah cari-cari berkat lah, nggak usah ngejar-ngejar berkat lah. Berkat itu datang dengan sendirinya. Ketika apa? Ketika kita mau dipimpin dalam kebenaran. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada berapa poin, tapi udahlah saudara, sampai di sini saja. Karena saya pikir firman ini simple tapi tajam saudara-saudara. Ketika kita hidup dalam sebuah kebenaran, cinta kasihnya itu menguasai emosi kita. Emosi kita itu disinkronkan dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita lakukan sehari-hari, apa yang kita kerjakan sehari-hari, pastikan tolak ukurnya firman Tuhan. Kalau Anda sudah melakukannya, Anda akan dipimpin terus ke dalam sebuah kebenaran. Dan apa yang terjadi, Anda akan mendapatkan berkat yang secara luar biasa. Apa itu berkatnya? Oh ya saudara, yang kedua adalah yaitu berkatnya buah roh. Galatia 5 ayat yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Poin yang kedua adalah kita mendapatkan buah roh. Jadi yang pertama, Roh Kudus memimpin kita dalam sebuah kebenaran, dan hasilnya adalah kita mendapatkan buah roh. Apa itu buah roh? Kasih. Kasih tidak ada kebencian, kasih tidak ada kesombongan, kasih tidak ada dendam. Yang ada hanyalah kasih mengasihi tanpa pamrih. Saudara-saudara, kalau kita sudah mau dipimpin dalam kebenaran, dipimpin roh Tuhan tadi sendiri dalam sebuah kebenaran, kita akan mendapatkan yang namanya buah roh. Yaitu kasih tadi. Ada kasih, ada kelemah lembutan di sana, ada sukacita. Jadi kalau hidup saudara belum sukacita, pertanyaannya mungkin Anda belum dalam kebenaran. Kalau Anda hidup dalam kebenaran dipimpin Tuhan, sukacita itu mengalir. Karena firman Tuhan berkata sukacita yang diberikan Tuhan itu berbeda yang seperti dunia berikan. Ada sukacita di sana, ada kasih, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, bla bla bla, dan kesetiaan. Intinya saudara-saudara, ketika saudara mau dipimpin oleh roh, Anda akan dalam kebenaran. Yang kedua, Anda akan mendapatkan buah roh tadi. Kalau sudah mendapatkan buah roh tadi, level iman Anda semakin luar biasa. Saudara-saudara terkasih, saya pikir singkat aja firman Tuhan, tapi saya percaya firman ini dapat memberkati saudara dimanapun Anda melihatnya. Saya berdoa Tuhan memberkati saudara. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang menerjemahkan kepada pribadi lepas pribadi yang menontonnya sesuai kapasitas iman masing-masing. Kita berdoa saudara-saudara. Bapa yang di surga, yang baik, yang mulia, yang perkasa, yang agung, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu yang singkat ini yang kami dengarkan, biarlah terus Engkau sendiri Roh Kudus yang menerjemahkannya kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga kami gampang diarahkan dalam sebuah kebenaran, sehingga kami dapat mendapatkan buah roh yang kami miliki sehari demi hari, melambangkan cermin kalau kami dapat hidup dalam seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.